Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya bukan bilangan rasional, sehingga bentuk akar merupakan bilangan irasional. Nah, di sini ada dua jenis bilangan yang disebutkan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, sedangkan B-nya tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional itu merupakan kebalikan dari bilangan rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, untuk bilangan rasional 2, apakah 2 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B? Nah, 2 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Misalnya 2 itu sama dengan 4 per 2. Jadi A per B kan. Nah, kemudian bisa juga dinyatakan sebagai misalkan 8 per 4. Ini juga sama dengan 2. Bisa juga misalnya 12 per 6 dan seterusnya. Ini makanya nilainya sama dengan 2. Maka 2 merupakan bilangan rasional. Sekarang coba perhatikan contoh yang berikutnya. Misalnya akar 2. Nah, apakah akar 2 bisa dinyatakan dalam bentuk A per B? Nah, akar 2 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Maka akar 2 disebut bilangan irasional. Nah, sekarang contoh yang lain. Misalkan akar 3. Apakah akar 3 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B? Akar 3 juga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, sehingga akar 3 merupakan bilangan irasional. Coba perhatikan yang berikutnya. Akar 4. Ini bilangan rasional bukan? Nah, akar 4 itu adalah 2. Nah, 2 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, maka akar 4 bukanlah merupakan bilangan irasional. Akar 4 merupakan bilangan rasional karena hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh yang lain misalnya akar 5. Akar 5 apakah merupakan bilangan irasional? Iya, akar 5 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh yang lain misalnya akar 9. Apakah dapat dinyatakan dalam bentuk A per B? Iya, ini kita tahu akar 9 adalah 3. 3 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Misalnya 3 itu adalah 6 per 2 dan seterusnya dan sebagainya. Maka akar 9 disebut dengan bilangan rasional. Nah, bentuk-bentuk seperti akar 2, akar 3, akar 5 ini yang merupakan bilangan irasional disebut dengan bentuk akar. Sedangkan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B seperti ini, walaupun ditulisnya adalah akar 4, akar 9, ini tidak disebut dengan bentuk akar karena dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, sehingga bentuk akar 4, akar 9 itu merupakan bilangan rasional. Baik, kita lanjutkan. Di dalam bentuk akar ada beberapa sifat yang harus kita ketahui yang nantinya bermanfaat untuk menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan, jika A dan B bilangan bulat positif, maka berlaku 1. B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Yang kedua, B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, akar AB itu sama dengan
akar A kali B, atau sama dengan akar A kali akar B. Dan yang keempat, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka berlaku akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Nah, inilah sifat-sifat yang dapat digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Misalnya, akar 8. Nah, akar 8 ini merupakan bentuk akar karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini hanya dapat kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan akar 8, ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian akar seperti yang tadi di sifat-sifat yang sudah saya jelaskan. Jadi akar 8 itu merupakan perkalian atau dapat diubah menjadi perkalian 4 kali 2. Akar 4 kali 2. Selanjutnya ini dapat kita pisahkan menjadi akar 4 kali akar 2. Berapa akar 4? Akar 4 adalah 2. Jadi dapat kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Misalnya akar 45. Akar 45. Untuk menyederhanakan bentuk seperti ini juga sama caranya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. 45 itu berapa kali berapa? Nah, yang salah satunya dapat kita tarik akarnya. Nah, akar 45 itu dapat kita tulis menjadi 9 kali 5. Nah, kita pisahkan menjadi akar 9 kali akar 5. Akar 9 nya berapa? Akar 9 nya adalah 3. Nah, jadi 3 akar 5. Selanjutnya yang ketiga, misalnya akar 0,25. Nah, ini dapat kita tulis menggunakan sifat yang tadi menjadi akar 25 per 100. Itu sama saja dengan akar 25 per akar 100. Berapa akar 25? Akar 25 adalah 5. Berapa akar 100? Akar 100 adalah 10. Jadi 5 per 10 atau sama dengan 0,5. Gimana? Mudah bukan? Baik, kita lihat contoh yang keempat. Bagaimana kalau ada operasinya? Misalnya akar 12 ditambah akar 27. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita tahu 12 itu dapat kita tulis dalam bentuk perkalian 4 kali 3. 27 itu berapa kali berapa? Nah, 27 itu adalah 9 kali 3. Lalu kita pisahkan seperti yang tadi. Akar 4 kali 3 itu menjadi akar 4 kali akar 3. Nah, yang ini kita pisahkan menjadi akar 9 kali akar 3. Berapa akar 4? Akar 4 adalah 2. 2 kali akar 3 jadi 2 akar 3. Ditambah akar 9 adalah 3 kali akar 3 jadi 3 akar 3. Selanjutnya dapat kita sederhanakan. 2 ditambah 3 jadi 5 akar 3. Lihat contoh yang ke-5. Misalnya akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Ini seperti yang tadi dapat kita sederhanakan. 8 itu adalah 4 kali 2. Kemudian 18, akar 18 itu sama dengan 9 kali 2.
dikurangi akar 32 itu dapat kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 2. Kemudian kita pisahkan, akar 4 kali 2 adalah akar 4 kali akar 2 ditambah yang ini akar 9 kali akar 2 dikurangi akar 16 kali akar 2. Akar 4 adalah 2, jadi 2 akar 2 ditambah akar 9 adalah 3 akar 2 dikurangi akar 16 adalah 4 akar 2. Karena di sini ada sama akar 2 akar 2 akar 2, maka dapat kita sederhanakan menjadi 2 ditambah 3 dikurangi 4 akar 2. Jadi 2 ditambah 3, 5 dikurangi 4 adalah 1. 1 kali akar 2 adalah akar 2. Inilah hasil akhirnya, yaitu akar 2. Demikian, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.